Eh, Terus juga kecil, kursi kita sampai staff semuanya, sampai kakak semuanya. Kita akan bacaan tentang basic people dalam bedah jantung. Untuk outline-nya kita ada secara CPP, ada pemeriksaan fisiologi jantung, fungsi CPP, kombinasi CPP, step by step dari CPP itu sendiri, lalu komplikasi dari CPP. Secara CPP dimulai pada tahun 1912, di mana seorang Prancis bernama Julian Lucas, dia menuliskan sebuah monogram yang artinya bahwa fungsi jantung dapat digantikan. Ini menjadi prinsip dari perfungsi buatan. Kemudian pada tahun 1963, Ludwig Smith mengembangkan fungsi darah dengan tekanan. Kemudian tahun 1882, Ludwig melakukan operasi perikardiektomi pertama. Kemudian 3 tahun kemudian, Frey dan Gruber menciptakan mesin jantung paru buatan. Kemudian tahun 1896, seorang dokter dari Jerman melakukan operasi trauma jantung pertama dengan melakukan radiografi di jantung. Kemudian tahun 1951, Dr. Clarence Dennis melakukan operasi pertama dengan menggunakan CPB. Lalu 1953, Dr. John Gibbon melakukan operasi pada SD menggunakan mesin CPB. Untuk tambahan fisiologis, seperti kita tahu bahwa CPB itu akan menggantikan dari fungsi jantung dan paru. Di sini fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan fungsi dari paru sendiri untuk oksigenasi dari darah dan juga mengeluarkan CO2 ke udara bebas. Oleh karena itu, di sini CPB menggantikan fungsi dari jantung dan juga paru. Fungsi CPB sendiri ada 5 di sini. Ada fungsi pulmonal, yaitu oksigenasi darah dan mengeluarkan CO2. Ada fungsi kardiak, yaitu sirkulasi sistemik yang cukup, lalu menyediakan area operasi yang bersih, mengatur suhu tubuh pasien, dan juga melindungi jantung, kardioprotektan selama operasi, dengan termoregulasi maupun dengan kardioplegi. Untuk komponen CPB ada berbagai macam komponennya, mulai dari kanul arteri, vena, dan kardioplegi. Kanul-kanul ini terbuat dari PVC bahannya. Untuk arteri ada 4 macam, yaitu tipenya, yaitu ada yang strike, ada yang curve, ada yang dispersion flow, ada yang arteri, ada kanulasi yang untuk arteri perifer. Yang paling banyak digunakan adalah femoral kanula. Kemudian untuk vena sendiri, ini ada berbagai macam juga. Ada yang two-stage, ada yang bicaval cannulation, ada yang kanulasi vena-vena perifer. Untuk yang two-stage itu kanulasinya itu masuk lewat RA, kemudian ke IVC, kemudian untuk yang bicaval itu ada dua kanul, ada yang ke arah CVC maupun ke arah IVC, nantinya digunakan untuk operasi-operasi yang memerlukan total bypass dengan cara nanti memasukkan 2 kanul ini dan juga melakukan snaring atau jeratan di kedua vena, SVC maupun IVC, sehingga menciptakan suatu kondisi total bypass. Kemudian kanul kardioplegi, ini ada yang ante dan juga retrograde. Untuk yang ante dilengkapi dengan ada sistem vein untuk nantinya mencegah jantung untuk gembung, jadi mengambil udara dari dalam jantung. Kemudian untuk retrograde, dia masuk ke sinus coronarius nantinya, dan juga akan ada balon untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya ada reservoir venous. Jadi reservoir venous ini berfungsi untuk menampung darah yang dari vena. Jadi menampung darah biasanya diposisikan 40-70 cm di bawah posisi jantung. Kemudian ada oksigenator dan heat exchanger. Ini fungsinya adalah untuk suatu media difusi dari CO2 maupun O2, sehingga terjadi pertukaran gas yang menyebabkan adanya oksigen, yang menyebabkan darah yang akan dipompakan ke seluruh tubuh mengandung oksigen. Kemudian untuk heat exchanger ini sendiri adalah suatu mekanisme untuk mengatur suhu dari darah yang masuk nantinya. Kemudian komponen selanjutnya adalah pump. Di sini pump ada 2 macam yang sering kita gunakan, yang mekanisme roller maupun yang centrifugal. Untuk yang roller ini memang mekanismenya berupa suatu kompresi selang, sehingga menimbulkan tekanan yang positif dan maju yang meningkat setiap saat. Untuk yang centrifugal ini, jadi ini tergantung dari gas centrifugal yang diciptakan oleh rollernya ini yang berputar. Ketika darah itu masuk dari atas kemudian berputar, dia akan membuat sebuah turbulensi, dan gas centrifugal menyebabkan adanya darah terdorong ke blood outlet ini. Kemudian komponen yang penting lainnya adalah filter.
Filter ini yang paling kita gunakan, sering kita gunakan adalah arterial line filter. Di sini, ini berfungsi untuk mencegah adanya mikroemboli, di mana dia akan menyaring gas-gas yang ada di darah dan juga debris-debris yang mungkin ada. Kemudian semua itu dirangkai dalam suatu sistem yang disebut sebagai CPB circuit, di mana dari RCVC dan IVC dari vena dia akan masuk ke melalui 3 jalur, ada yang langsung ke venous reservoir, ada yang lewat sucker pump, ada yang lewat vein, yang nantinya juga akan masuk ke venous reservoir. Kemudian dipompakan masuk ke heat exchanger dan juga oksigenator. Kemudian darah akan dikembalikan ke seluruh tubuh menggunakan 2 jalur, ada yang langsung ke kanul arteri, ada yang melewati kanul kardioplegi dengan diberikan kardioplegi dulu tentunya. Kemudian step by step dari CPB sendiri, ada fase preparation, jadi ada fase priming. Priming ini adalah berfungsi untuk mengisi sirkuit CPB dengan darah atau sarana substitusi lainnya. Biasanya kita menggunakan lautan elektrolis isotonis seperti RL, normosal, atau plasmacyte. Biasanya juga ditambahkan koloid seperti albumin untuk meningkatkan tekanan onkotik sehingga dapat mengurangi kebutuhan cairan. Atau mungkin darah dapat ditambahkan untuk mempertahankan hematokrit dari CPB itu sendiri, dari darah yang ada di CPB itu sendiri. Kemudian priming ini juga mempunyai efek samping menyebabkan hemodilusi. Kemudian kita juga mengetahui heparinisasi juga. Jadi untuk membentuk suatu proses bypass kita butuh heparin. Heparinisasi biasanya dosisnya 300 sampai 400 unit per kilo dan kita periksakan ACT 3 menit setelahnya. Untuk targetnya sendiri untuk anulasi lebih dari 300, untuk memulai CPB lebih dari 400, untuk memulai protein CPB atau bypass lebih dari 480. Dan juga dimonitor setelah berlangsungnya operasi setiap 30 menit. Ditambahkan heparin jika dibutuhkan. Kemudian kita juga melakukan mekanisme kardioprotektan dengan hipotermi. Hipotermi. Jadi untuk hipotermi sendiri ini berfungsi untuk menurunkan kebutuhan oksigen dan konsumsi oksigen Jadi untuk hipotermi sendiri sinyal yang sana. Ini pakai yes. Ada mekanisme hipotermi, kemudian ada kardioplegi. Jadi kita untuk kardioplegi sendiri ada berbagai macam tipe dari cairannya, ada yang intra-ekstra, ada yang bersifat berat maupun clear, ada yang cold warm, ada yang sesuai intervalnya kontinu maupun intermittent, ada yang melalui metodenya yaitu antigrade melalui aortic root maupun retrograde melalui sinus coronarius. Lalu step by step dari CPB lainnya, kita mulai dengan kondak CPB. Kondak CPB ini mulai dari heparin in. Heparin ini akan dilakukan diairing pada tubing merah dan biru. Jadi asisten juga melakukan speed up, preferensinya speed up, kemudian dilakukan evaluasi dari bagian bawah yaitu tabung merah dan juga biru, tubing clear, kemudian stop speed up. Kemudian dilakukan clamp pada tubing arteri maupun vena, lalu tubing dipotong dan ditutup kanulet. Pastikan dulu udaranya tidak ada, dok. Tubingnya clear, tidak ada udara. Satu di stop speed up, clamp, kemudian tubing dipotong, dok. Kemudian ready to cannulate, dan operator dan asisten melakukan jahitan di
kardioplagi untuk di aorta dan di RA untuk kanulnya. Kemudian ACT tercapai, dilakukan blue on, suction blue dinyalakan. Kemudian ketika tensi lebih kurang dari 100, dilakukan kanulasi aorta. Setelah aorta dikanulasi, aorta masuk, kemudian dihubungkan dengan line arterial dengan komando roll the pump. Lalu jika sudah bersih dari udara, liners dihubungkan dengan, dan kemudian lines dihubungkan, dan kemudian setelah terhubung stop. Kemudian dilakukan dengan CRA sama seperti tadi, setelah masuk dihubungkan dengan lens vena, eh, habis dihubungkan kemudian stop. Stop apa yang kamu pastikan? Eh, Cek dulu dok, ada udara apa enggak. Oke. Kalau ada udara, lanjut ke step berikutnya. Habis itu kita klaim untuk ini. Klaim dibuka ya. Iya. Klaim dibuka. Kemudian kita akan kenal CRA dok. Kemudian setelah masuk dihubungkan dengan lens vena. Untuk klaim yang vena ini, untuk yang klaim kanul dibuka. Klaim yang di lens itu dipertahankan, jadi tidak dibuka dok. Kenapa tidak dibuka? Karena untuk menghindari adanya tensi yang mendadak ketika ini. Jadi sementara yang bawah dipertahankan dulu, tetap diklaim dulu. Lalu kemudian on bypass ini dimulai dengan lens vena yang dibuka, kemudian flow-nya naik perlahan sampai full flow, perfusionis melakukan full flow, kemudian asisten 2 melakukan dripping plagia dan tampung plagia dengan instruksi ping-ping. Kemudian bersama dengan itu operator membuat kanulasi antegrade dengan menghubungkan lens dengan kanul antegrade. Kemudian untuk yellow dihubungkan dengan venting pada kanul antegrade itu. Lalu kemudian kita persiapan cross clamp, ready to cross clamp, kemudian evaluasi tensi di bawah 100, pump down, cross clamp on, pump back up, lalu masuk paging antegrade dokter selama 4 menit. Bila sudah selesai, di stop plagia dan run fan untuk mengaktifkan kembali ventingnya. Kemudian asisten 1 melakukan superficial cooling dengan S-lock. Kemudian setelah jantung itu rest, dilakukan prosedur dari operasi. Di sini mungkin dilakukan CABG maupun operasi yang lainnya. Ketika prosedur itu hampir selesai, dilakukan command to reworm. Kita lakukan pemberian hot shot dengan command run, hot shot, run fan, kemudian dilakukan de-airing, setelah itu stop fan, run hot shot selama 2 menit. Setelah mencapai suhu lebih dari 34 derajat Celcius, persiapan untuk cross clamp off. Saat melakukan cross clamp off, dilakukan suatu instruksi, yaitu command pump down. Kemudian cross clamp off, dilepas klaimnya, kemudian pump back up. Di sini kita mungkin akan melakukan operasi dari CABG dok. Kemudian di sini bisa melakukan persiapan untuk set bed cross clamp. Di sini fill the heart dulu. Kemudian setelah itu persiapan set bed cross clamp, pump down, lalu set bed on, kemudian pump back up lagi. Lalu dilakukan dekanulasi pada kardioplagi antegrade dengan line yellow suction. Lalu dilakukan anastomasi proksimal. Setelah selesai anastomasi proksimal, dilakukan set bed off atau melepas dari klem yang di side itu dengan cara command pump down, set bed off, pump back up. Kemudian setelah itu dievaluasi pendarahan, kontrol pendarahan jika ada, oleh evaluasi graf, bila baik dilakukan winning CPP. Winning CPP ini juga bertahap dok, dari going to half flow maupun quarter. Nanti kita evaluasi juga untuk hemodinamik ketika menambah flow-nya itu, ketika mengurangi flow-nya itu. Kemudian yang penting lagi adalah dimasukkan zat reversal dari parin itu sendiri, yaitu protamin in. Dilakukan protamin in, kemudian dilakukan dekanulasi kanul pada RA, lalu protamin half dimatikan untuk pump suckernya, protamin habis, evaluasi volume. Jika perlu diberikan lagi, diberikan bertahap. Ya.
Oh, itu udah ngerti pipinya kapan dia kapan potong. Ya, Potong. Siap. Gitu. oke. Terus Lalu terminating CPP tadi sudah dengan cara masukkan protamin juga dan juga warming tadi. Kemudian kita masuk ke komplikasi dari CPP, ada komplikasi yang sifatnya mekanik, ada yang sistemik. Untuk mekanik bisa karena malposisi kanula, menyebabkan hipoperfusi dari cerebral. Kemudian ada diseksi arteri, karena mungkin ketika masang kanulanya ada menusuk posterior dari aorta, ada emboli udara, juga dapat didapatkan. Kemudian ada komplikasi sistemik, yaitu ada reaksi inflamasi sistemik karena adanya bahan-bahan yang masuk di tubuh kita, lalu gangguan fungsi ginjal, ada vasokonstriksi perifer maupun kerusakan eritrosit karena adanya darah yang masuk di mesin CPP. Kesimpulannya bahwa mesin CPP ini berfungsi untuk memastikan supaya aliran darah yang beroksigen itu bisa tersalurkan ke sirkulasi sistemik sambil menyediakan suatu area bedah yang bebas dari darah bagi ahli bedah. Lalu mesin CPP ini punya komponen-komponen yang masing-masing memiliki fungsi dan harus dipasang dengan sebaik mungkin sehingga CPP dapat bekerja dengan optimal. Area CPP juga harus memadai supaya curah jantung tetap terjaga dan juga mesin CPP ini perlu kita tahu bahwa dapat menyebabkan suatu komplikasi baik yang mekanik maupun yang sistemik. Demikian dokter, bacaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya dok. Coba back dong. Back. Kanulasi. Ya. Yang kardioplegia. Ada nggak deh? Ada nggak sih? Sini tuh. Itu nggak kayak gitu. Nah ini ada beberapa macam. Ya tadi kan ada dijelaskan beberapa macam cara kanulasi untuk kardioplegia. Mungkin bisa dijelaskan kapan digunakan yang antegrade, kapan yang retrograde, kenapa harus di sana. Terus apa beda full flow sama total bypass? Saya dokter habis sampai pertanyaan itu. Coba untuk kanulokardioplagi ada dua macam, yang anti maupun yang retrograde. Kapan kita menggunakan antegrade? Pada dasarnya untuk CPB sendiri itu yang utama itu biasanya adalah antegrade. Jadi antegrade itu digunakan ketika kondisi normal. Jadi antegrade itu akan digunakan ketika akan melakukan CPB dengan kondisi yang baik-baik saja. Akan tetapi ketika ada suatu kondisi di mana ada oklusi dari arteri koroner, baik itu CTO mungkin di LAD maupun di LM ataupun yang lain sehingga menyebabkan adanya sumbatan atau hambatan dari kardioplagi yang masuk dari anterior, maka dibutuhkan jalan lain untuk masuk kardioplagi. Itu bisa dimasukkan lewat retrograde. Jadi bisa masuk di sinus coronarius, nanti disemprotkan dari sana sehingga kardioplagi itu dapat tercapai di sistem koroner sehingga dapat menimbulkan suatu plagi pada jantung itu sendiri. Jadi seperti itu dok. Jadi kapan kita memakai retrograde ketika adanya sumbatan di arterinya sehingga tidak efektif untuk antegrade cannulation dari kardiopleginya. Lalu kemudian yang lainnya juga bisa karena aortic regurgitation mungkin. Jadi ketika aorta itu katupnya ada kelainan regurgitasi menyebabkan yang harusnya itu masuk ke dalam ostium koroner itu tapi dia masuk ke bawah lagi sehingga tidak efektif dalam melakukan suatu kardioplegi. Untuk Gimana taunya kalau nggak efektif? Tahunya kalau tidak efektif, yang pertama kita lihat dari setelah kita masuk kardioplegi kita akan evaluasi apakah jantungnya masih berdetak atau tidak. Yang pertama klinisnya itu jantung masih berdetak, masih ada kontraksi dari jantung dan dirasa itu belum efektif seperti itu. Dokter. Yang pertama itu, yang kedua mungkin dari kita kan pasti akan melakukan CAT dulu ya. Jadi kita sudah bisa prediksi mungkin dok dari preoperasinya mungkin strategi apa yang bisa kita durante opnya yang kami tahu klinisnya dok ya gitu. Jadi konklusinya biasanya ngomongnya apa?
Gimana sih? Fusinya biasanya ngomong. Perfusinya, apa yang ngomong apa ya? Perfusinya, Kamu udah lihat nih, misalnya jantungnya nggak beres. Terus yang harus dievaluasi ya siap. Kita evaluasi dulu apakah klaimnya itu ini enggak klaimnya itu bagus apa enggak dok. Jadi kan itu kan kita klaim kemudian kita masukkan ke depleji. Takutnya klaimnya itu kurang efek sehingga naik ke atas nanti. Ini. Ah, eh, klaim. Jadi kita evaluasi dok terkait dengan cross claimnya dok. Cross claimnya itu apa cross claimnya sudah menjepit untuk secara keseluruhan di aortanya atau tidak dok mungkin seperti itu. Jadi kalau memang ada jepitan yang mungkin kurang mungkin bisa direvisi bawah siap. Posterior dari aorta siap siap. Izin untuk total bypass itu suatu kondisi di mana darah itu mengalir sepenuhnya di mesin jantung, tidak ada yang melewati atau sedikit yang melewati di jantung. Jadi itu ada dua syarat sebenarnya untuk total bypass itu. Yang pertama adalah skanulasi bikaval itu masuk ke SVC maupun IVC. Yang kedua kita lakukan ikatan pada SVC dan juga IVC-nya. Jadi di snag di situ sehingga itu menyebabkan adanya jeratan di SVC dan IVC menyebabkan darah itu tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang jantung sehingga itu menciptakan kondisi di mana kondisi itu total bypass atau seluruh darah keluar dari tubuh ke mesin CPB kemudian masuk kembali juga ke dari mesin CPB ke seluruh tubuh juga tidak melewati jantung seperti itu mas. Kalau full flow itu berarti tidak belum tentu dia dijerat selesai masih. Kerugian kardiovaskular hmm. uh, kerugian dari kardioplegia Cindok mencoba menjawab dok yang pertama untuk dia itu di aliran darah vena dok sinus coronarius sehingga mungkin untuk mencapai suatu target plegianya lebih lama dok daripada yang arteri yang dari arteri koroner. Yang kedua eh, ya, yang kedua mungkin bisa menimbulkan aliran backflow dok karena dia itu dari sinus coronarius masuknya. Arahan dok lebih lambat. Oke. Siap. Oh iya. Lebih susah. Oh siap. Iya siap dok. Iya, siap dok ya. Siap. Makasih dokter izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.